Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam forum ilmiah yang insya Allah penuh manfaat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Dr. Misno, selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Baik, saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya Vivi Zahrotunisa selaku moderator dari kelompok 9 yang akan memandu diskusi presentasi pada sore hari ini. Ada anggota kelompoknya terdiri dari Kak Ahmad Rifai yang saat ini sedang berhalangan hadir. Selanjutnya ada saya sendiri dan yang terakhir ada Kak Nadine Widya Putri. Iya, Om. Bentar, Pak. Nah, selanjutnya yaitu pendahuluan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan salah satu tokoh pembaruan Islam terbesar di Indonesia yang berperan penting dalam proses modernisasi pendidikan dan dakwah. Umat Islam pada masa beliau masih banyak terbelenggu oleh praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Melalui gerakan Muhammadiyah yang didirikannya tahun 1912, beliau membawa perubahan besar pada cara masyarakat memahami agama. Mempelajari pemikirannya penting karena yaitu satu membantu memahami dasar gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Yang kedua, memberikan gambaran bagaimana Islam bisa selaras dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, menjadi rujukan bagi penguatan Islam moderat, rasional, dan berkemajuan. Dan yang terakhir yaitu memberikan inspirasi bagi pembangunan sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan salah satu tokoh pembaruan Islam terbesar di Indonesia. Beliau sangat berperan penting dalam modernisasi pendidikan dan dakwah Islam. Pemikirannya penting untuk dipelajari karena menjadi dasar gerakan pembaruan Islam menunjukkan bahwa Islam itu dapat selaras dengan perkembangan zaman serta menginspirasi kemajuan sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Berikutnya yaitu biografi tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan, nama lengkap dan kelahirannya. Nama lengkap beliau yaitu Muhammad Darwis, kemudian berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir beliau lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dan wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Beliau berasal dari keluarga ulama terpandang di lingkungan Keraton Yogyakarta, sehingga sejak kecil sudah mendapatkan pendidikan agama yang kuat. Lingkungan keluarga dan keilmuan inilah yang membentuk dasar pemikiran keislamannya. Selanjutnya, latar belakang, latar politik, ekonomi, budaya, dan agama. Kiai Haji Ahmad Dahlan hidup pada masa penjajahan Belanda ketika umat Islam mengalami ketertinggalan dalam pendidikan dan pemikiran. Beliau tidak terjun ke politik praktis, tetapi memilih jalan perubahan sosial melalui pendidikan dan dakwah. Kesempatan belajar hingga ke Mekah memperluas wawasannya. Di sana, beliau terpengaruh pemikiran tokoh-tokoh pembaharu Islam seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Jamaluddin Al-Afghani yang mendorong pemurnian ajaran Islam dan kemajuan umat. Selanjutnya yaitu pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama yaitu purifikasi atau pemurnian ajaran Islam. Yang pertama, menegaskan perlunya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah secara murni.
Yang kedua, menolak praktik yang tidak sesuai syariat seperti ritual mistis, pengagungan benda keramat, dan tradisi tanpa dalil. Yang ketiga, mendalami surat Al-Ma'un dan menjadikannya dasar gerakan sosial. Yang terakhir yaitu menegaskan bahwa ibadah harus memberi manfaat nyata terutama bagi fakir miskin, yatim, dan kaum lemah. Kiai Haji Ahmad Dahlan menegaskan pentingnya kembali Al-Quran dan As-Sunnah secara murni. Beliau menolak praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar-dasar syariat seperti yang sudah dijelaskan nih, disebutkan, yaitu ritual mistis dan tradisi tanpa dalil. Dan surat Al-Ma'un itu dijadikan dasar gerakan sosial dengan menekankan bahwa ibadah harus berdampak nyata, terutama dalam membantu fakir miskin, anak yatim, dan kaum lemah. Selanjutnya yang nomor dua yaitu pembaruan pendidikan Islam. Yang pertama mengkritik Ya, lanjut. pendidikan. Yang pertama mengkritik pendidikan tradisional yang hanya fokus fikih tanpa wawasan modern. Yang kedua mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu dalam kurikulum. Yang ketiga mendirikan sekolah Muhammadiyah dengan model modern, metode klasikal, kurikulum sistematis, dan administrasi profesional. Tujuan pendidikan yaitu mencetak manusia berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nadine Widya Putri. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Oke, lanjut. Silahkan, Nadine. Baik, baik Kak, terima kasih kepada Kakak moderator. Baik, langsung saja. Yang ketiga, gerakan sosial dan kemanusiaan menegaskan bahwa Islam harus diwujudkan dalam aksi nyata, menggerakkan masyarakat untuk mengurus anak yatim dan fakir miskin, dan mendirikan layanan sosial, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga kemanusiaan, serta membentuk Aisyah sebagai organisasi perempuan untuk pemberdayaan wanita, dan juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama tindakan, bukan teori semata. Baik, Teh, selanjutnya. Karakter pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, rasional, menggunakan akal dalam memahami agama. Yang kedua, reformis, berusaha memperbarui struktur masyarakat Islam. Dan yang ketiga, kontekstual, ajaran Islam harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Yang keempat, yaitu praktis, menilai ibadah dari dampaknya pada kehidupan sosial. Dan yang kelima, yaitu humanis, menjadikan kemanusiaan sebagai bagian penting dari dakwah. Selanjutnya, Teh. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat relevan bagi Islam di Indonesia saat ini. Pertama yaitu penguatan pendidikan Islam modern. Sekolah dan Universitas Muhammadiyah menjadi bukti nyata model pendidikan modern berbasis Islam. Sistem kombinasi ilmu umum dan agama banyak diadopsi oleh lembaga lain. Yang kedua yaitu gerakan Islam moderat dan berkemajuan. Pemikirannya menolak ekstremisme dan menekankan moderasi, sejalan dengan karakter Islam Indonesia yang damai dan toleran. Dan yang ketiga yaitu aksi kemanusiaan dan sosial. Lembaga sosial Muhammadiyah, Lazismu, panti asuhan, rumah sakit menjadi contoh dakwah berbasis aksi. Yang keempat yaitu relevansi dalam tantangan modern, pendidikan, kemiskinan, kesehatan, dan isu sosial lainnya masih memerlukan pendekatan Dahlanian. Selanjutnya, Teh. Kesimpulannya adalah
Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah tokoh pembaruan Islam yang membawa perubahan besar melalui pendidikan, social movement, dan pemurnian ajaran. Pemikirannya yang modern, rasional, dan berbasis dalil telah ikut membentuk wajah Islam Indonesia hari ini. Gerakan Muhammadiyah menjadi warisan besar yang terus berpengaruh dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan umat. Dengan mempelajari pemikirannya, kita dapat memahami bagaimana Islam mampu berdialog dengan modernitas tanpa meninggalkan prinsip utama syariat. Mungkin cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Nadine yang telah mempresentasikannya. Eh, Lanjutnya, Bapak bagaimana? Oke, baik. Terima kasih atas ini ya. Tadi saya Ya. ngomong tapi suaranya ini ya ke ini ya biasa ya. Hmm. Oke, terima kasih untuk Siti Jaharutunisa. Ya, ini dari sisi slide-nya sebenarnya bagus ini ya. Cuman dia background-nya itu dia kan agak-agak ke Yunani, ke Eropa gitu ya, Renaissance gitu ya. Sebenarnya Iya, nggak Pak. apa-apa juga sih, cuman agak kurang sesuai dengan topiknya aja. Justru tadi di bab kedua malah cukup bagus gitu ya. Coba kita lihat slide yang kedua. Nah, ini nanti ini jadikan satu aja besok-besok itu. Jadi Oh, satu slide-slide awal itu judul dengan anggota langsung jadi satu aja gitu ya. Oke, kemudian slide berikutnya. Nah, ya. Nah, ini agak terlalu banyak ya. Jadi agak kurang bagus. Kemudian tadi lagi-lagi kayaknya template-nya diganti saja. Kalau ini kan kalau salah gambar bangunan-bangunan di Eropa gitu atau mungkin kayak gambar gereja gitu ya. Nah, sebaiknya nanti diganti dengan yang lokal aja. Misalnya itu Jogja karena background itu di Yogyakarta kan di Kauman Yogyakarta gitu atau mungkin Indonesia atau mungkin sekolah-sekolah tadi yang milik dari tokoh itu kan juga cukup bagus juga gitu ya. Tapi ini terlalu panjang nih, kecilkan sedikit sedikitkan lagi dari teksnya. Slide berikutnya, coba lihat. Nah, kayak gini ya lumayan cukup bagus gitu ya. Cuman tadi akhirnya karena belakangnya itu gambar, akhirnya ada potongan gitu. Nanti cari yang lebih bagus lagi, terutama nanti yang biar support dengan pembahasan dan juga nanti istilahnya itu tidak ada yang terpotong. Itu kan jadi kepotong-potong gambarnya tuh, walaupun dia dibikin background gitu ya. Gambarnya udah cukup bagus. Oke, next slide berikutnya. Oke, ini juga tadi latar belakang tadi ada pendahuluan jadi kayak dua kali gitu ya. Jadi latar belakang ya latar belakang saja. Yang paling kita sebutkan itu jadi pendahuluan atau latar belakang, kemudian biografi, kemudian pemikirannya, baru ke analisisnya. Pola berpikirnya seperti itu, sistematisnya itu. Oke, slide berikutnya. Oke, ini sudah agak lumayan sebenarnya, cukup bagus ya. Cukup bagus, cuman apa? Ya tadi sih belakangnya aja. Slide berikutnya nggak apa-apa. Ini masih mending lah gitu ya. Ini yang sebenarnya bisa dieksplor nih, bisa kita perdalam lagi tentang pemikiran, terutama nanti dari sisi pemikiran pendidikannya. Kenapa sih menolak misalnya tradisionalisme? Kemudian kayak gimana sih pemikiran pendidikan agama Islamnya? Ini nanti dieksplor lagi, dijadikan tulisan ya untuk di UAS kita. Oke, terakhir lagi slide berikutnya lagi terus. Nah, terus ada lagi, ini juga sama nih cara berpikirnya gitu kan. Ya, ini analisis sebenarnya, ini udah ke analisis sebenarnya. Terus slide berikutnya, mm-mm. Oke, ini sama ya masih ke pemikiran ya, ke analisis agak campur tuh. Jadi pemikiran itu diuraikan semuanya, setelah selesai nanti baru ke analisisnya. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi? Oke, kesimpulannya, pemikirannya, oke, cukup. Terima kasih. Silakan ditutup untuk siapa tadi ya, Siti Zahrotunisa ya dan and friend. Silakan. ya. Baik, Bapak. Terima kasih untuk masukannya. Insya Allah nanti akan diperbaharui kembali. Oke, Baik, perbaiki ya. ya, Bapak. Terima kasih. Hmm. Baik, terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah wawasan, dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, saya selaku moderator dari kelompok 9, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu diskusi.
acara pada sore hari ini. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.